dia kirim ke Afi bahwa dia tuh bukan romantis, tapi maksudnya tuh jangankan dia untuk mau melakukan satu hal yang sifatnya perselingkuhan atau mengkhianati gitu ya, terfikir untuk gitu aja tuh dia tuh nggak sanggup katanya. Kan masya Allah banget ya. Dan maksudnya kalau sudah begini terus aku nggak berani, jujur nggak berani untuk berpikir hal itu. Jadi, walaupun gue manusia normal, laki-laki normal dalam kondisi yang seperti sekarang, tapi gue tuh untuk segitu saja nggak berani gitu. Takut akhirnya Allah menguji untuk hal itu. Jadi sebagai manusia ya gitu ya, maksudnya kayak Ramzi misalnya, dia punya masih muda, dia punya harta alhamdulillah, lalu dia punya nama besar, mungkin dia pasti ada tuh, kalau gua mau begini sama cewek ini, cowok itu, cewek ini gitu kan. Tapi mungkin pikiran itu langsung, makanya kan gue bilang, langsung dipatahkan sehingga nggak jadi gitu. Berkali-kali. Karena itu manusiawi ya pikiran. Gue tidak pernah takut sama istri. Dan tidak boleh kita takut sama istri, suami ya. Karena kalau kita takut sama istri itu di luar pandangan di luar pandangan dari istri kita kan laki-laki egois. Kita ketemu teman-teman kita, komunitas kita sama laki-laki. Oh gila lu, masa gue takut sih sama istri? Gue bisa macam-macam. Tapi kalau kita basicnya cinta, kasihan, biar bagaimanapun dia istri kita, dia ibu dari anak-anak kita, gimana mau macam-macam, ya, itu akhirnya jadi berpikir ulang. Tapi kalau kita dasarnya memang takut sama istri, ya kita laki-laki, egois, pasti ngaco. Aja gue takut sama istri, yang penting gue gak ketahuan. Sebenarnya sih landasannya tuh mau dimanapun, mau bersama-sama terus, atau memang suaminya kerja di mana atau istrinya di mana. Sebenarnya sih landasannya cuma nurunin egois dan berempati, supaya bahwa kita nih sama-sama manusia loh. Kalau misalnya dikhianati pasti nggak mau, jadi jangan mengkhianati seperti itu. Jadi tolong jangan anggap lemah perempuan juga gitu. Kasihan perempuan itu. Perempuan juga ketika sudah dikasihani, tolong menjaga kehormatan juga gitu. Jadi kita tuh manusia sama-sama nih gitu. Pada dasarnya kita nih manusia. Tapi ada laki-laki pemimpin, ada perempuan makmumnya yang ikut gitu ya. Jadi semua sesuai di posisi aja kalau aku sama Randi begitu. Jadi kayaknya karena rumah tangga kita ini dari awal sudah ditolong sama Allah, kita untuk macem-macem nih melanggar satu hal perjanjian kita dengan Allah tuh kita kayaknya takut banget deh gitu. Bisa dibilang ini nggak sih jadi kayak suami idaman lah, suami terbaik lah, ataupun sebaliknya gitu? Oh, kalau misalnya ketika dia jodoh saya, dia pasti yang terbaik untuk saya. Kalau menurut aku gitu ya. Kalau udah jodoh, dia datang dari doa aku. Lalu kami berjodoh, dia jadi jodoh aku jadi jodoh dia. Berarti ini yang terbaik. Cuman nggak ada jodoh itu yang berjalan semulus itu. Nggak mungkin, namanya rumah tangga, bukan rumah mulus ya. Rumah tangga, ada jalannya, ada tangganya gitu loh. Dan tangga itu kan bermacam-macam. Ada yang curam, ada yang landai, ada yang ya itu semuanya ada proses ya. Jadi ya nikmatin. Jadi ketika kita memang sudah ini jodoh kita jangan lihat kanan kiri. Jadi jangan ke distract sama kenikmatan orang lain yang belum tentu itu ada gitu. Kalau aku gitu ya. Walaupun, nah kembali lagi aku juga jadi perempuan kadang suka berhalusinasi nih. Coba misalnya suami gue super romantis ya, gue dibawain bunga ini itu. Tapi akhirnya nggak gitu gitu. Kembali lagi ke yang ya emang nggak gitu. Jadi nikmatin aja yang udah begini gitu. Justru sebenarnya hal yang paling berat itu, mau kita suami istri kayak mau apa, ketika kita lagi sedang diberikan kenikmatan oleh Allah, kita dikasih kesenangan, kita dikasih kesehatan, kita dikasih rizki, pokoknya kita dikasih kesenangan sama Allah. Itu cobaan yang terberat. Ya. Gimana caranya lu bisa menjaga itu semua? Ya. Gimana caranya nggak hilaf, nggak kufur, nggak segala macam? Itu berat. Ya. Kalau kita dikasih kekurangan, duit kurang, tiap hari kan kita berdoa usaha. Tapi kalau kita dikasih kesenangan, dikasih harta, cenderung lalainya itu besar. Ya. Itu dia. Jadi saling menghormati. Nah kalau kita udah lalai, ngerembetnya kemana-mana. Ya. Ngianatin laki, ngianatin suami, ngianatin istri, kecewain anak, bikin malu keluarga. Ya, itu jadi akhirnya turunannya itu kemana-mana itu. Ya. Jadi pokoknya rumah tangga kita ini nggak seperti rumah tangga yang seistimewa itu, enggak. Kita juga ada masalah, kita juga sama berantem, marah-marah, ngomel, sama. Ada dua atau untuk hianat. Kita berpikir itu apakah itu kenikmatan yang kita cari gitu loh.
Terus apakah dengan berpisah, misalnya kita bercerai aja, apakah akan lebih bahagia dengan itu gitu? Jadi masalah itu dijalanin, jangan dihindarin. Kalau aku sih gitu ya, selesain gitu. Walaupun harus nangis gitu ya, harus diselesaikan. Tapi aku tadi sempat dengar ada mungkin pas waktu Abi Ramzi berjuang sempat ada penolakan dari keluarga Mbak Afi di awal mungkin kedekatannya itu seperti Ya, apa? karena sih? kan Ya masing-masing pasangan pastinya mempunyai track record atau pengalaman sebelum akhirnya mereka memutuskan pernikahan. Ada yang lancar, ada yang dibuka dengan 10 tangan, ada yang ada usaha sedikit, ada yang usaha yang besar, ada yang mati-matian semuanya. Pada intinya memang ada proses sebelum melakukan akad nikah. Nah, sedikit banyaknya proses gue sebelum melakukan akad nikah sudah Afi ceritakan, sudah kita ceritakan, sudah banyak yang tahu. Nah, itu akhirnya menjadi bumbu, menjadi apa ya, menjadi satu kekuatan gitu. Berkali-kali gue bilang, sampai tadi juga gue bilang kan, ketika 19 Juni 2005 gue akad, gue jabat tangan papanya si Afi, itu sebenarnya gue bukan janji sama beliau, ya gue janjinya sama Allah, ya, jadi mengikuti sunnah Rasul. Dan sekali lagi gue bilang, kalau saat ini akhirnya jadi rame, gue sama sekali tidak meng-create. Mohon maaf pemirsa, mungkin mudah-mudahan pemirsa Betul, paham.